Setiap manusia pasti menginginkan hidup dalam kesejahteraan, baik dalam lingkup keluarga hingga negara. Sayangnya, jika melihat kondisi saat ini, kata sejahtera nampaknya masih jauh dari kenyataan kehidupan yang dijalani. Jangankan dalam lingkup negara, untuk lingkup keluarga saja masih banyak yang tak merasakan kesejahteraan. Lihat saja bagaimana potret nyata di negeri ini. Meskipun mempunyai kekayaan alam yang begitu melimpah, tapi tak menjadikan masyarakat di negeri ini sejahtera. Bahkan banyak masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Masalah ini bukan hanya terjadi di negara berkembang, negara-negara maju pun tak jauh beda adanya. Keadaan ini erat kaitannya dengan sistem yang diterapkan saat ini, yakni kapitalisme. Dalam sistem ini nampak jurang yang sangat dalam antara si kaya dan si miskin. Yang kaya semakin kaya dan yang miskin pun semakin miskin. Sungguh miris para penguasa hidup dalam kemewahan, sedangkan rakyatnya harus banting tulang untuk memenuhi kebutuhan perut. Keadaan yang sangat berbeda jauh dengan peradaban manusia ketika Islam diterapkan. Peradaban Islam telah memberikan tinta emas dalam perjalanan kehidupan manusia dalam berbagai aspek. Kemajuan ilmu pengetahuan hingga kesejahteraan masyarakat turut menjadi catatan gemilang ketika peradaban Islam tegak di muka bumi ini. Peradaban Islam tersebut adalah masa di mana Islam menjadi pedoman dalam seluruh lini kehidupan dengan kesempurnaan aturan yang ada di dalamnya dan tegak dalam satu institusi politik, yakni Khilafah Islamiyah. Khalifah yang paling terkenal kesuksesannya dalam melakukan pemerataan kesejahteraan adalah Umar bin Abdul Aziz. Di era pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, beliau berhasil menyejahterakan rakyatnya, sampai-sampai tak ada lagi rakyatnya yang miskin, hingga zakat tidak terdistribusikan karena tidak adanya fakir miskin yang berhak menerimanya. Yahya bin Sa'id, seorang petugas zakat pada masa itu berkata, "Saya pernah diutus oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz untuk memungut zakat ke Afrika. Setelah memungutnya, saya bermaksud untuk membagikannya kepada fakir miskin, namun saya tidak menemukan seorang pun. Bahkan kemakmuran itu merata di seluruh wilayah kekhilafahan Islam, tidak hanya di Afrika, tapi juga di Irak dan di Bashrah." Dalam kitab Al-Amwal, Abu Ubaid menuliskan bahwa Khalifah Umar bin Abdul Aziz pernah menulis surat kepada Abdul Hamid bin Abdurrahman sebagai gubernur Irak di masa itu agar membayar gaji dan hak rutin di wilayahnya. Namun ternyata Abdul Hamid sudah melakukan semua itu. Umar bin Abdul Aziz pun menyerukan kepadanya agar jika ada warga negaranya yang belum bekerja, segera melapor kepada negara. Maka negara akan memberinya pekerjaan. Atau siapa saja pemuda yang mau menikah tapi kesulitan bayar mahar, maharnya akan ditanggung negara. Atau warga negara yang mempunyai hutang menumpuk sampai tidak bisa melunasinya, maka negara yang akan melunasinya. Begitu juga terjadi di daerah Bashrah. Ketika Gubernur Bashrah berkirim surat kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz, beliau menyatakan bahwa semua rakyatnya hidup dalam kesejahteraan. Sampai-sampai dia sendiri khawatir mereka akan terperosok dalam sikap takabur dan sombong. Sekalipun rakyatnya sudah makmur, Umar bin Abdul Aziz tetap hidup sederhana, jujur, dan zuhud. Saat beliau wafat, Fatimah, istri Umar bin Abdul Aziz pun bercerita, "Demi Allah, dia sholat dan puasanya tidak lebih banyak dibanding kalian. Namun demi Allah, aku tidak melihat hamba Allah yang begitu takut kepadanya melebihi Umar. Beliau telah menyerahkan jiwa dan raganya untuk mengurus urusan manusia. Beliau duduk untuk memenuhi kebutuhan mereka sepanjang hari." Sungguh sangat jauh berbeda sikap khalifah sebagai pejabat publik dalam sistem Islam dengan pejabat publik dalam sistem kapitalisme saat ini.
Layaklah jika peradaban Islam pernah berjaya selama ribuan tahun lamanya dan menyejahterakan dunia, sementara kapitalisme hanya bisa menimpakan penderitaan. Wahai umat, tidakkah kita rindu dengan pemimpin seperti Umar bin Abdul Aziz? Pemimpin seperti ini hanya terwujud dalam sistem Islam, dalam bingkai Daulah Khilafah Islamiyah.